Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arehan Afarido dengan NIM 255. Saya membuat video ini untuk tugas matkul dari manajemen SDM yang menugaskan untuk membuat video audiovisual yang bertemakan dengan membahas materi matkul yang kita kuasai. Seperti itu. Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan atau membacakan materi yang saya pahami di matkul ini di semester 3. Tugas ini diperkenakan untuk melengkapi ulangan akhir semester, ya seperti itu. Dosen penampu saya adalah Pak Hasan Maftuh, ya, yang membimbing untuk matkul manajemen SDM. Ya, baiklah, kita mulai. Untuk pertama-tama, mohon maaf jika terganggu di luar berisik karena rumah saya pinggir jalan, jadinya ya ada suara-suara bis truk seperti itu. Jadi mohon maaf, mau ditutup pun juga sama aja. Baiklah. Saya akan membahas materi yang tentunya saya presentasikan lah. Ya, jadi maka dari itu saya paham apa itu yang materinya. Jadi saya mengambil dari kelompok saya, yaitu kelompok kami atau materi yang saya ingin bahas ini adalah manajemen SDM dalam jangka waktu panjang dan pendek. Ya, maksudnya adalah ini adalah membahas bagaimana proses tujuan suatu organisasi yang membuat strategi untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan perusahaan atau organisasi. Untuk mengembangkan rancangan aktivitas kerja ini, organisasi atau perencanaan merupakan proses terpenting yang ada di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, karena kalau tidak adanya strategi perencanaan dari awal untuk masalah finansial, untuk masalah pemasokan, untuk kompensasi karyawan, anggota organisasi harus direncanakan dari awal agar bisa meminimalisir adanya kebangkrutan, gulung tikar, dan ya yang suatu hal yang tidak dimau lah. Maka itu kita harus merencanakan dalam waktu jangka pendeknya dan panjangnya bagaimana agar lebih baik. Yang adanya strategi ini digunakan agar bisa menjalankan fungsi-fungsi dari pengorganisasian, pengelolaan, pengarahan, dan pengontrolan dalam suatu perusahaan dan organisasi. Seperti itu gampangannya. Kemudian kita membahas apa itu pengertian dari SDM, ya, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang dilakukan yang dipahami secara umum. Perencanaan merupakan proses dan penentu tujuan atau pengevaluasi berbagai alternatif pencapaian suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa mendatang. Melalui program perencanaan SDM yang sistematis, dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periodenya. Periode tertentu dapat membantu bagian SDM dalam perencanaan rekrutmen. Rekrutmen itu adalah pencarian karyawan baru, merekrut anggota baru untuk kepentingan organisasi dan perusahaan, untuk lebih meningkatkan kinerja dari produksi suatu barang kah, kinerja kerja ya, seperti itu, dari suatu perusahaan dan organisasi. Mungkin seperti ya gampangannya. Dan adapun tujuan dari adanya perencanaan sumber daya manusia ini, yaitu untuk menentukan kualitas orang atau karyawan yang untuk mengisi jabatan tertentu. Semisal mohon maaf, untuk lulusan
SMA atau SMK atau SMP jadi yang mengurus gudang, yang lulusan jurusan akuntansi ada di bisa menjabat manajemen lah, apalah jadi sekretaris, mungkin seperti itu. Kemudian untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini dan masa mendatang, jadi adanya proses strategi dan pola mengetahui dalam jangka pendek dan jangka panjang, maka itu kita dapat mengetahui menjamin tenaga kerja untuk masa kini dan masa mendatang, jadi tenang seperti itu. Kemudian menghindari adanya mismanagement atau tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam melakukan kerja seperti itu. Jadi kayak tumpang tindih itu jadi semrawut gitu, yang harusnya di bagian gudang, di bagian desain malah di akuntansi seperti itu. Jadi tumpang tindih karena kekurangannya kinerja, jadi mengambil merekrut yang ada terus ditumpang tindihin seperti itu, mungkin pemahaman saya seperti itu. Dan menghindari kekurangan dan kelebihannya karyawan, jadi stabil, balance seperti itu ya. Jadi tidak kekurangan, tidak kelebihan ya. Seperti hidup itu harus balance, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang ya bobrok ya, kalau yang berlebihan riak. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi pedoman dalam suatu program penarikan atau seleksi atau rekrutmen, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan (PHK). Ya, seperti itu. Yang terakhir, adanya manfaat dari sumber daya manusia atau perencanaan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan panjang ini adalah perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada dalam perusahaan secara inventarisasi yang sudah terdapat dalam suatu perusahaan, yaitu jumlah karyawan yang ada, berbagai kualifikasi, masa kerja masing-masing karyawan, bakat yang masih perlu dikembangkan. Jadinya kadang di suatu perusahaan atau organisasi itu ada latihan gitulah, pelatihan pengembangan SDM seperti itu. Adanya produktivitas dapat lebih ditingkatkan lagi apabila memiliki data tentang jumlah SDM sekarang dan sudah bisa menentukan masa mendatang itu seperti bagaimana. Dan yang terakhir, adanya salah satu segi manajemen SDM yang dewasa ini dirasakan semakin penting, ialah pengamanan informasi ketenagakerjaan. Tersedianya informasi yang cepat dan akurat semakin penting bagi perusahaan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas di video ini. Jika kurang dan ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau kurang mungkin bisa komen di bawah, ataupun WA saya, ataupun DM saya di Instagram, saya kirimin makalah saya yang saya buat sendiri kelompok saya. Seperti itu. Mungkin sekian dari video saya. Jangan lama-lama. Baiklah, udah 8 menit. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.